Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf ini mengganggu Bu. Kebetulan ini ada program dari Bu Penggerak ini, saya disuruh untuk mewawancarai terkait tentang materi praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama ini Bu, sekitar 15 menit. Untuk berbincang-bincang dengan Ibu, saya mau sharing. Saya berharap nanti bisa berbagi pengalaman. Jadi bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan dalam situasi yang dilematis. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya begini. Kasus-kasus itu kita harus melihat latar belakang kasus itu. Misalnya ketika ada anak yang nakal, anggap nakal, melakukan pelanggaran, kita tidak boleh memvonis anak itu nakal, tetapi kita harus mencari informasi terkait anak itu. Contohnya, anak itu di rumah itu bagaimana kesehariannya? Misalnya ada anak nakal karena memang di lingkungan rumahnya itu tidak mendukung. Contohnya ada anak yang memang tidak tinggal dengan orang tuanya. Kemudian ada anak yang tinggal di daerah yang di situ banyak sekali masyarakat yang tentunya itu lingkungannya diganggu pendidikan, gitu Pak. Jadi kita tidak bisa memvonis sesuatu itu salah, tapi kita harus bisa menyikapi bahwa ketika ada salah itu dasarnya apa, ya betul Pak. Jadi setiap kasus kita harus cek dulu, identifikasi dulu. Ya baik, ya. Dari apa? Ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang di sini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada kasus, saya selalu dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan teman-teman guru untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang sama-sama benar, tetapi harus diambil keputusan, maka kita juga harus melihat, menggali data informasi sebagainya yang terkait dengan kasus itu. Contohnya misalnya kalau ada kegiatan yang bersamaan, misalnya ya, bersamaan, kemudian kegiatan sama-sama penting. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita mengambil informasi, kemudian kegiatan itu mana yang lebih, pasti ada yang prioritas. Jadi yang prioritas itu biasanya kita ambil. Jadi mengutamakan yang prioritas dulu Ya. dengan berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk kasus seperti ini? Kalau untuk kasus, biasanya saya akan membentuk tim, kemudian tim itu menggali data, informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kasus itu, kemudian kita musyawarah, kita duduk bersama, kemudian kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu menjadi keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah sendiri. Jadi sesuai dengan hasil diskusinya nanti ya. Itu yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilematika? Ya pastinya tadi itu berdasarkan diskusi dengan teman-teman pengambil keputusan dan berdasarkan informasi yang sebenarnya. Jadi kalau mengambil keputusan itu tidak, biasanya kita jangan gegabah, jangan mengambil keputusan dengan cepat. Tidak perlu cepat, tetapi memberikan waktu, kita butuh waktu, kita mencari data sebagainya agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik.
Jadi untuk mengambil keputusan mengikuti situasi dia. Iya. Jadi kalau seandainya masih bisa diagendakan atau direncanakan agar hasil dari keputusan tersebut lebih baik. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Tantangannya Bu. Biasanya ini karena keputusan itu kadang-kadang sama-sama baik, ya. A baik, B baik. Nah, kita lihat untuk kedepannya. Contoh misalnya, kalau masuk kenaikan kelas, nah, ada anak yang secara aturan ya, misalnya anaknya itu jarang masuk kelas, masuk sekolah, maksud saya, ya anak ini bagaimana? Maka keputusan itu kita ambil nanti untuk masa depannya anak itu. Jadi kalau secara ketentuan mungkin anak itu tidak bisa naik kelas. Tetapi kalau kita melihat sisi baiknya, oh kalau misalnya anak itu tidak naik kelas kemudian dia akan ke sekolah, maka lebih baik kita naik kelas saja. Kenapa? Karena dengan naik kelas mungkin dia akan tetap bersekolah, ya tetap bersekolah. Dan mungkin besok dia akan berubah pikiran jadi anak yang baik. Jadi setiap pengambilan keputusan ini juga kita melihat dari untuk kepentingan siswa ya ke depannya. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada waktu itu atau mungkin Ibu memberikan jadwal untuk menyelesaikan waktu sesuai dengan prosedur yang biasa Ibu jalankan? Selama ini kasus-kasus kan jarang ya. Okay. Jadi ketika ada kasus, maka saya selalu menyelesaikan pada waktu itu. Jadi tidak sampai kita ditahan ya berlarut-larut ya. Jadi kalau ada kasus saat itu kita usahakan saat itu sudah kita selesaikan. Jadi kalau seandainya sebisa mungkin untuk segera selesai Bu ya. Yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Alhamdulillah, biasanya masyarakat ini solid ya. Jadi Bapak Ibu guru dan staf tata usaha itu mendukung program sekolah, kemudian komite sekolah juga mendukung, masyarakat juga mendukung, dan dari dinas pendidikan Bapak Pelatih juga mendukung. Jadi selama ini kalau ada kasus, ada masalah itu sebenarnya segera tertangani, segera tertangani. Luar biasa sekali ya. Jadi kolaborasi antara guru, kemudian tenaga-tenaga yang lain dan juga dari dinas di sini sama-sama begitu. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilematika? Pelajaran yang saya ambil adalah bahwa keputusan saya ambil itu adalah keputusan bersama. Jadi bukan keputusan saya pribadi saya, tapi adalah masukan ya dan saran dari tim kita, tim SMP Negeri 1 Maron yang terdiri dari guru dan semua. Baik Ibu, mungkin cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu berikan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudian sehingga dalam pengambilan keputusan bisa menjadi yang terbaik untuk semuanya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah, Pak Bos. Keadaan sehat. Sehat nggih? Ya, sehat. Ini Pak, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan ini saya ada tugas dari guru penggerak ini Bapak.
ada tugas tentang praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini mungkin kita hanya sekitar 15 menit, Bapak. Ya, untuk berbincang-bincang di sini kita sambil sharing, Bapak. Saya berharap di sini kita bisa berbagi pengalaman, terutama pengalamannya Bapak, bagaimana menyikapi, mengambil atau memberikan keputusan dalam situasi yang dilematis. Mohon izin Bapak ya. Ya, mari. Saya ajukan beberapa pertanyaan ini Bapak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Kalau mengidentifikasi kasus ya, yang merupakan dilema etika yang atau rujukan moral di sekolah, yaitu di mana sudah harus ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan dengan kegiatan sekolah, seperti masalah di rumah. Itu kita bisa melihat bila ada sebuah yang berdampak, maksudnya itu yang berdampak pada pembelajaran siswa. Ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dalam mensikapnya dengan baik. Nah, di dalam itu kan ada anak dalam segi belajarnya kelihatan kalau dia ada masalah di rumah, seperti dia tidak konsen dalam belajar mengajar. Jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu mungkin ada sesuatu yang apa namanya, yang mempunyai akibat dari situasi di rumah. Ya, di rumah. Tersebut kenapa siswa itu murung, ya, tidak mau sedang belajar. Itu kita berdalami kasusnya kenapa siswa itu. Jadi kita harus betul-betul memahami dari kepribadian siswa di sini, Pak ya. Ya. Yang berikutnya di sini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan di sini yang sama-sama benar, Bapak. Jadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin dari sebuah kasus kadang itu di satu sisi benar, di sisi yang lain juga benar. Jadi bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan? Saya biasanya menunjukkan sama itu wali kelas dan guru bimbingan muslim. Ya, di sini kalau di SMP itu kan ada bimbingan muslim. Nah, jadi gimana wali kelasnya saya tunjukkan, terus guru konseling juga saya tunjukkan. Kita bicarakan masalahnya, kita pertimbangkan untuk menunjukkan dan dari menggunakan pendapat-pendapat dari wali kelas dan guru bimbingan muslim. Kemudian itu saya membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik dari wali kelas dan guru sendiri. Juga bisa memanggil guru senior, seperti itu. Jadi di sini selalu melibatkan beberapa orang untuk pengambilan keputusan, Ya. atau yang pemilihan yang terbaik. Ya, bertukar pikiran lah. Soalnya apa? Untuk menstimulus atau supaya di mana kepentingan itu tercapai. Jadi sekiranya kepentingan atau keputusan itu bisa mengakibatkan yang terbaik atau memberikan yang terbaik kepada semua golongan, Bapak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih, bagus sekali Bapak. Yang berikutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam memberikan atau pengambilan keputusan di dilema etika ini, Bapak? Nah, tadi yang saya sampaikan menunjukkan minimal 3 narasumber, 3 orang. Kita kalau kita harus memanggil yang ganjil, maksudnya. Jadi mana persepsi yang banyak itu yang diambil untuk apa?
untuk mencari solusi yang adil. Jadi kalau seandainya hanya 2 orang itu kan tidak Ya. Masih mungkin bisa sama-sama sama Pak ya. Kalau tidak, kalau yang ganjil itu kan ini pilihan yang terbaik yang untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami membuat keputusan untuk menyusun rencana guna melaksanakannya. Berarti di sini dalam setiap pengambilan keputusan diambil suara yang terbanyak Pak ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi dari keputusan yang sudah diputuskan itu Pak ya. Ya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang khususnya dilema etika? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam suatu diskusi. Ya. Itu memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Dan juga keterbukaan, komunikasi yang baik, sekiranya itu bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini diperlukan sekali keterbukaan Bapak ya. Ya, harus terbuka masalahnya apa, tapi tidak ada Ya. Jadi sehingga apa yang diambil sama-sama mengetahui dan bisa menerima Bapak ya. ya. Terus selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Bapak? Kalau pada kasus dilema etika Bapak? Itu tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, tekanan yang dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan sesama orang, dan dalam membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi di sini sangat banyak sekali tekanan-tekanan dari luar Bapak ya. Ya. Jadi di sini Bapak harus betul-betul menyikapi dan mengambil keputusan yang sekiranya itu yang terbaik untuk semua pihak itu Pak ya. Oke Bapak. Terus selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak di sini secara langsung, kalau seandainya ada kasus diselesaikan secara langsung pada waktu itu, di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kami kalau seperti itu ya tidak punya jadwal tetap, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin supaya yang kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar. Jadinya kalau ada masalah kita cepat selesaikan. Jadi tidak sampai menunda-nunda waktu Pak ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Pertanyaan berikutnya ini Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk itu kita harus mempunyai dukungan dari rekan-rekan kita semua. Tidak ada perselisihan persepsi antara guru A atau guru B, itu tidak ada persepsi dan lebih pada ada pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu. Konsultan jika perlu untuk membantu permasalahan faktor untuk membantu pengambilan suatu keputusan kalau bila mana kesulitan tersebut dialami. Jadi di sini Ya juga dari dukungan pimpinan atau komunitas sekolah itu juga sangat penting. oke Bapak. Ya. Jadi di sini harus ada kerjasama dengan semua pihak Pak ya. Ada kerjasama
Ya komite juga bisa juga diminta termasuk komite Pak ya. Iya. Jadi semua bagian yang ada di sekolah Pak ya. yang ada di sekolah. Mulai dari guru, kepala sekolah, Kepala komite, sekolah, atau bahkan mungkin dari pihak dinas juga Pak. Ya, Kalau seandainya konsultan apa ya namanya, mempelajari karakter siswa itu apa? psikolog. Nah, itu. Jadi sangat penting juga dari bantuan-bantuan dari beliau-beliau Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak, Ya. dari sebuah hal yang telah disampaikan, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik di sini, pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Bapak? Itu pentingnya komunikasi yang terbuka, ya, dan mendengarkan semua pendapat. Serta kita juga harus fleksibel untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar sebuah keputusan diambil tetap dan bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu, ya. Jadi pengambilan keputusan di sini tetap harus mendengarkan dari semua pihak Pak Ya, ya. dari semua pihak, bukan dari pemikiran ini satu pemikiran saja. Jadi harus pemikiran banyak orang. Dan hasilnya juga fleksibel ini Pak ya. Fleksibel hasilnya. Jadi tidak mentok harus mengikuti ya, tidak mengikuti aturan, bisa juga sesuai dengan kondisi Pak ya. Ya mungkin cukup saja Bapak, cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Fajar selalu diberikan kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu Bapak, sehingga saya bisa lebih belajar lebih dari yang saat ini Bapak, sehingga bisa belajar betul bagaimana cara-cara dalam mengambil keputusan Bapak. Ya, saya juga berdoa semoga Pak Gosali di pembelajaran tingginya ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan ilmunya bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Oke, amin Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.